ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa amma ba'd. 91,1 FM Radio Rabbani, Merajut Ilmu dan Peradaban, generasi Rabbani dan pemirsa KMTV dimanapun antum berada di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita kembali di Pondasi Podcast Dakwah Islami untuk kesempatan malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama di hari ini dengan turunnya hujan. Allahumma shayban nafi'an. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku kedua dan uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita permohon salawat ini tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, dan tentunya juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Rabbani dan pemirsa KMTV, kita kembali di Pondasi untuk kesempatan malam hari ini bersama guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah sudah berkesempatan hadir di studio kita bersama untuk hari ini. Dan juga kita akan membahas sebuah tema yang notabene-nya sangat penting kita bicarakan di malam hari ini adalah bukan untuk selamanya. Seperti apa dan bagaimana nanti kita akan berbincang bersama beliau selama lebih kurang 1 jam ke depan. Kita sapa dulu guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Allahumma shayban nafi'an Ustadz. Hujan turun, mudah-mudahan ini amin, sebagai rahmat ya juga Ustadz. Amin ya Rabbi. Ustadz, kita akan berbincang mengenai sebuah tema bukan untuk selamanya. Kita tahu Ustadz bahwa setiap yang bernyawa itu akan mati atau meninggal. Kullu nafsin za'iqatul maut Ustadz. Tapi sesering mungkin kita menemui hal ini, kenapa tidak juga membuat kita itu menjadi semakin taat atau semakin dekat kepada Allah. Bahkan ada yang menjadi paranoid Ustadz. Ini dua paradok, ada yang setelah tahu kematian jadi takut akan kematian. Tapi ada juga yang setelah tahu kematian malah semakin jumawa atau semakin menikmati hidup ini hanya sekali. Ini seperti apa penjelasannya Ustaz? Nah, fadal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, para pemirsa, para pendengar Radio Rabbani dan KMTV serta ikhwah yang hadir di studio. Siapapun yang mengikuti acara kita pada malam hari ini dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah pada malam hari ini untuk berbagi dengan sebuah tema bukan untuk selamanya. Satu hal yang harus kita sadari dan kita yakini dalam kehidupan kita ini bahwa apapun yang ada pada kita itu tidak ada satupun yang akan bertahan lama. Pasti akan ada masa akhirnya. Jabatan kah, pangkat kah, harta kah, bahkan fisik kita itu selalu berjalan menuju titik akhir. Dan titik akhir itu adalah kematian. Ini yang harus disadari bersama. Oleh karena itulah Rasul mengatakan kafa bil mauti
wa'idhah. Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran. Cukuplah kematian itu sesuatu yang bisa memberikan peringatan, mau'izah bagi semua kita. Karena memang hidup kita itu, semua kita sudah yakin bahwa kita akan mati. Kita akan mengakhiri kehidupan kita. Tidak ada satupun orang yang tidak yakin kematian. Hanya saja ada orang yang menganggap setelah kematian itu tidak ada apa-apa. Dikiranya kematian itu akhir dari segala-galanya. Tapi Islam mengajarkan kita bahwa kematian itu sesungguhnya adalah gerbang pertama untuk menuju kehidupan yang abadi gitu. Kalau kita mau berikan penjelasan yang lebih luas, kenapa kematian itu sebagai pelajaran besar, itu bisa terlihat nanti dari beberapa istilah yang memang ada banyak mustalahat untuk kata mati itu sendiri. Ada al-maut itu juga diistilahkan dengan al-wafat. Wafa. Kata wafa itu artinya sempurna. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu disempurnakan pahalanya oleh Allah tanpa hisab. Kata yuwaffa di situ itu wafa. Aufu bil uqud. Taati, sempurnakan transaksi kalian. Maka kematian itu sesungguhnya akan berakhir segalanya setelah segalanya sempurna. Rezeki kita kalau sudah sempurna, kita nikmati semua, berakhirlah kehidupan kita itu. Kalau umpamanya kita punya jabatan, ketika takdir jabatan kita itu memang sudah sempurna menurut Allah untuk kita, maka berakhirlah dia. Ada lagi kata al-maut itu disebut dengan ajal. Ajal itu artinya masa. Idza jaa ajaluhum. Apabila tiba saatnya, apabila tiba masa ajalnya, maka tidak mungkin untuk yastakhirun wala yastaqdimun. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila sudah sampai saatnya, maka ajal di situ adalah kematian. Bahkan ada juga diartikan dengan raja. Raja itu kembali. Kita kembali. Maka kalau ada kematian yang kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah dan raja kepada Allah, dan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian itu sesungguhnya adalah kita pulang kampung gitu kan. Karena kampung kita bukan dunia. Kampung kita sesungguhnya adalah akhirat. Dulu Nabi Adam itu tinggal di surga. Kemudian ia dikirim oleh Allah ke permukaan bumi ini untuk sementara sebagai ujian, dan nanti akan raja, nanti akan pulang kampung kembali. Mudik yang sesungguhnya. Nah, ini yang mudik yang sebentar lagi mudik yang sesungguhnya itu. Nah, oleh karena itu kalau seandainya memang ini adalah sementara dan nanti akan ada perjalanan kita menuju pulang kampung yang sesungguhnya, nah maka perlu ada persiapan. Nah, oleh karena itu kafa bil mauti wa'izah, cukuplah kematian itu sebagai peringatan bagi kita bersama. Ada banyak pelajaran yang tentu saja akan bisa kita ambil dari kematian itu. Dan kematian itu sesungguhnya awal menuju kehidupan yang abadi. Dulu orang-orang ateis pada masa jahiliyah dulu, sudah ada ateis dulu kan? Wa ma yuhlikuna illa dahr. Enggak ada yang memusnahkan kita kecuali hanya menunggu masa saja. Artinya masa itu kalau sudah datang ya selesai semuanya. Bagi mereka tidak ada keyakinan bahwa akan ada kehidupan lagi setelah kematian. Nah, tetapi Islam sekali lagi memberikan kata pasti bahwa akan ada kehidupan pertanggungjawaban nanti setelah kita mati. Oleh karena itu kita akan berbicara seputar bukan untuk selamanya. Mari sama-sama kita sadari bahwa sesungguhnya hidup kita adalah sebentar dan nanti kita akan pulang.
Orang-orang yang mengatakan bahwa mumpung masih hidup dan hidup hanya sekali, maka berbuatlah semaunya. Itu orang-orang yang tidak mengerti dengan arti kehidupan itu sendiri. Ketika mereka mengerti dengan makna kehidupan yang sesungguhnya, bahwa sesungguhnya hidup sekarang ini disediakan oleh Allah untuk mempersiapkan bekal untuk menuju kehidupan yang jauh lebih lama dan bahkan kehidupan yang abadi. Itu wallahu a'lam. Nah, berarti bukan untuk selamanya, ini berarti kita berbicara tentang kematian atau maut, Ustaz ya. Ustaz, ada yang mengatakan kalau ini kalau tidak salah hadis, Ustaz, banyak-banyaklah mengingat pemutus kelezatan, Ustaz. Jadi ada yang mengatakan, salah satu dai mungkin atau Ustaz, bahwa salah satu cara untuk banyak-banyak mengingat kematian ini dengan ziarah kubur, Ustaz. Jadi makanya semarakkan atau digalakkan ziarah kubur ini, karena salah satu cara mengingat kematian adalah dengan ziarah kubur. Dengan ziarah kubur ini mengingat kematian itu hatinya akan menjadi lembut, Ustaz. Kemudian bersih dari noda dan tidak menyalah-nyalahkan orang lain. Itu kok sampai ke sana larinya, Ustaz ya. Dan apakah cuma dengan ziarah kubur ini kita bisa mengingat kematian atau banyak mengingat kematian itu, atau ada cara lain, Ustaz, yang lebih? Nah, baik, dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat hadimil ladzat, penghancur kenikmatan. Berarti di dunia ini ada banyak kenikmatan. Tapi kenikmatan itu akan dihancurkan nanti. Akan berakhir segala macam bentuk kenikmatan apapun dia. Harta, jabatan, ketampanan fisik, kecantikan tubuh, dan lain sebagainya. Itu berbagai kenikmatan yang semua orang menginginkan untuk mendapatkannya. Tetapi itu semua nanti akan ada penghancurnya, ada yang akan mengakhirinya, dan itu adalah kematian. Maka perintah Nabi memperbanyak mengingat hadimil ladzat, berarti banyak-banyaklah mengingat kematian. Mengingat mati itu sesungguhnya bukanlah mengingat peristiwa mati. Yang diinginkan oleh Nabi itu bukan semata-mata mengingat peristiwa mati itu, bukan. Karena bukan itu yang substansinya. Tetapi adalah mengingat kematian itu artinya adalah mengingat ma ba'dal maut. Apa yang akan terjadi nanti setelah kematian itu. Oleh karena itu, ketika ada konsekuensi dari sebuah kematian, seperti nanti akan ada hisab di yaumul mahsyar, akan ada mizan di mana amal kita akan ditimbang. Lalu akan ada titian, ada sirat. Apakah nanti kita akan melewati sirat itu dengan mudah, ataukah kita akan terlempar mungkin ke dalam nerakanya Allah, atau bagaimana? Mengingat kematian itu sesungguhnya adalah mengingat konsekuensi dari apa yang akan terjadi setelah kematian. Nah, jangan lalai, jangan nanti dianggap itu tidak ada. Padahal ayat-ayat sering sekali menggandeng antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Nah, ketika ada orang yang lalai hatinya, seolah-olah dia tidak akan mati umpamanya. Diajarkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa cara untuk mengingatkan kembali kepada pikiran dia bahwa dia akan mati. Apa contohnya? Seperti umpamanya ikut menyelenggarakan jenazah umpamanya. Itu akan ketika kita ikut memandikannya, ikut mengafaninya, si mayit yang sudah tidak punya nyawa tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan mandi saja dia sudah tidak bisa. Sebagaimana dia dulu lahir tidak bisa berbuat apa-apa, tapi masih bisa bergerak. Sekarang dia juga tidak bisa apa-apa, bahkan tidak bisa bergerak. Nah, itu semua akan memberikan satu peringatan dan akan mengingatkan kembali bahwa suatu saat nanti kita akan sampai ke titik itu. Atau mungkin dengan bertakziah kita bisa mengingat kematian itu dan bertakziah ke rumah duka.
Maka takziah itu disuruh kan oleh Rasulullah SAW, yang tujuannya adalah untuk idkhalus surur, untuk memasukkan kegembiraan, punya andil kita untuk memberikan semacam kata-kata baik, kata-kata harapan agar keluarga itu tidak selamanya bersedih, karena orang bisa saja bersedih dalam waktu lama. Maka ketika ada temannya yang memberikan kata-kata baik yang itu membuat dia merasa terhibur, maka itu diantara fungsi takziah. Ada lagi umpamanya ziaratul kubur. Ziarah kubur itu memang tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada akhirat. Seberapa megahnya istana Fir'aun, ternyata ini kuburnya. Seberapa durhakanya dulu Abu Lahab, ada kuburnya. Seberapa mewahnya dulu kehidupan orang-orang kaya, ternyata kuburnya nggak lebih dari 1 meter barangkali itu. Ini 1 meter berikutnya udah kapelingan orang lain ini. Walaupun dalam kehidupan dunianya kapelingan luar biasa, berpuluhan meter mungkin. Tapi untuk kapelingan kuburan itu tidak lebih dari 1 meter, bahkan bisa kurang dari itu. Nah, oleh karena itu diperintahkanlah oleh Rasulullah SAW untuk melakukan banyak hal agar itu bisa membuat kita tidak lupa dengan kematian. Bahwa kematian itu merupakan satu hal yang memang satu saat nanti kita akan sampai ke situ. Nah, oleh karena itu berarti yang diperintahkan oleh Nabi tadi itu kan berarti ibadah kan? Seperti ziarah kubur, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang udah silakan kalian untuk berziarah. Karena itu adalah perintah Nabi, maka kita perlu untuk memperhatikan bagaimana cara Nabi melakukan apa yang diperintahkannya itu. Ketika Nabi berziarah kubur, apa yang dilakukan oleh Rasul saat berziarah kubur itu? Apa saja hal-hal yang dibolehkan. Jangan sampai nanti kita mungkin tujuan kita baik karena Rasul menyuruh untuk berziarah, tetapi justru kita bisa-bisa terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang ternyata ada penyimpangan-penyimpangan. Berarti ada tuntunannya juga Ustaz dalam. Ada tuntunannya, karena kalau ada satu hal yang datang dari Rasulullah SAW, kita perlu lihat bagaimana cara Nabi melakukannya, apa yang dilakukan oleh beliau, sehingga itu juga lah yang kita lakukan. Nabi sering dia ziarah ke Baqi'. Ada makbarah di samping Masjid Nabawi yang disebut dengan Makbaratul Baqi', taman pemakaman Baqi' gitu kan. Rasul sering datang ke sana, bahkan malam-malam Rasul datang ke sana. Sampai di sana dia ucapkan salam, dan salam itu isinya adalah doa. Berarti mendoakan orang yang ada di dalam kuburan. Itu yang boleh untuk dilakukan. Ya, kalau disemarakan hari ini berlawanan dengan waktu Nabi saja. Kalau Nabi malam, kita malah siang. Karena mereka tidak lagi datang sekedar untuk mendoakan mereka, tapi justru untuk menyampaikan hajat kepada mereka, untuk meminta agar yang di dalam kubur itu mendoakan mereka. Tidak semua barangkali ya, tapi ada orang-orang yang memang terjebak pada kesalahan itu, yang kadang-kadang sulit pula untuk diingatkan. Kalau seandainya diingatkan bahwa itu sebagai sebuah kesalahan, malah dia cenderung menuduh kita melarang untuk berziarah. Tidak melarang berziarahnya, tapi adalah untuk melarang perbuatan-perbuatan yang memang tidak pernah diajarkan atau justru malah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Islam, tentu saja panduannya adalah Rasul, dan jelas kan Nabi sudah meninggalkan semuanya secara terang. Taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Malamnya aja sama terangnya dengan siang. La yazigu anha illa halik. Tidak ada orang yang menyimpang dari itu kecuali dia akan binasa gitu. Nah, mari sama-sama kita sadari ini. Dan ketika ada yang menasehati, amati, cermati baik-baik nasihat itu, karena itu bukti cinta dari seorang saudara kepada saudaranya sesama muslim gitu. Nah, Ustaz, kalau tadi untuk ziarah kubur tadi kita sudah jelas poinnya, memang ada tuntunan yang seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
bolehkah kita takut akan kematian itu, Ustaz? Karena ada yang mengatakan saat seseorang akan meninggal atau diwafatkan itu ada tanda-tandanya bisa diketahui oleh orang tersebut, Ustaz. Ada yang mengatakan saat dia diwafatkan itu nanti 100 hari menjelang kematian, 200 hari atau sebagainya. Karena Nabi pun di saat meninggal katanya bisa ada juga isyarat yang dibaca dari sahabat dari tingkah laku dan ucapan Nabi katanya, Ustaz. Apakah ini dibenarkan atau memang ada seperti itu, Ustaz? Semua ulama sepakat untuk mengatakan bahwa kematian itu adalah rahasia Allah. Nah. Rahasia Allah berarti hanya Allah yang tahu. Dan tidak ada alasan kepastian dengan sebuah tanda. Umpamanya kalau sudah terjadi begini pada seseorang, berarti 100 hari lagi dia meninggal. Kalau ada seperti itu, berarti tidak lagi menjadi sebuah rahasia. Saya juga pernah dulu membaca, ada sebuah tulisan katanya, kalau ada daging kita ini gerak-gerak sendiri, nanti 100 hari lagi dia akan meninggal. Ini apa namanya ini ya? Nggak usah diberikan hal-hal yang seperti itu gitu. Jangan ini bagian dari pembodohan atau menakut-nakuti. Nanti ketika ada orang yang tiba-tiba gerak-gerak, lalu dia hitung-hitung hari menjelang kematian. 100 hari. Maka dan memang paling tepat kematian itu dirahasiakan, itu paling nikmat memang. Kalaulah sempat kematian tidak dirahasiakan oleh Allah, nggak tenang hidup kita. Seandainya kita tahu bahwa minggu depan kita akan mati, mulai hari ini kita sudah tidak akan tenang lagi, karena seminggu lagi kita pasti akan mati. Maka menjadi rahasia Allah. 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah pada kematian itu: waktunya, tempatnya, dan caranya. Kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, dan seperti apa kematian kita. Itu semua ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya yakin sekali bahwa tanda-tanda 100 hari, 200 hari, kalau seandainya dijadikan itu sebagai sebuah kepastian, itu pasti tidak. Karena itu membuat kematian tidak lagi menjadi rahasia Allah, tetapi sudah menjadi sesuatu yang bisa ditebak saat-saat akan kematian. Bahkan ada orang yang sudah menduga dia sebentar lagi akan mati, tapi tidak. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pernah mengalami sakit keras. Sakit dan seolah-olah dia sudah nggak lama lagi akan mati gitu. Ditengoklah dia sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itulah Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, ya Rasulullah, saya ini kan harta adalah gitu, tapi saya cuma punya 1 anak perempuan, 1 aja. Bolehkah saya mewasiatkan harta saya ini 2/3? Karena yang ahli warisnya hanya 1. Enggak, kata Rasul, enggak boleh. Bolehkah setengahnya? Enggak juga, kata Rasul. Bolehkah 1/3? 1/3 enggak apa-apalah, kata Rasul. Tapi 1/3 itu pun sudah banyak. Wa thulutsu katsir. Kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas nanya itu? Udah nanya-nanya wasiat persoalan harta. Karena dia merasa memang tidak akan lama lagi. Tapi ternyata beliau hidup belasan tahun lagi setelah itu. Nah, maka benar-benar itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tidak menduga-duga kalau dia akan mati. Gembira-gembira aja dia malam tuh, ketawa-ketawa sama kawan-kawannya, bahkan ngopi-ngopi dia, sebelum subuh mati dia. Ada yang seperti itu. Tiba-tiba kawannya pada kaget kan, baru malam tadi kami bercanda, kami ngopi-ngopi, kok terdengar berita bahwa dia sudah tidak ada. Ini semua menggambarkan bahwa benar-benar itu adalah kehendak Allah dan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pasti datangnya. Oleh karena itu kematian itu bukan untuk ditakuti. Takut pun dia akan datang. Kecuali kalau takut kita lalu lihat dan tidak datang gitu. Takutlah. Enggak, takut pun dia pasti akan datang. Nah, tapi kalau seandainya takut pada kematian dimaknai dengan arti positif. Dimaknai dalam artian
oh berarti kalau memang kematian itu pasti akan datang, takutnya saya dekat dengan kematian itu ditandai dengan semangat untuk memperbanyak ibadah. Nah, itu berarti memaknai kematian pada mati itu ketakutan pada mati itu dalam arti yang positif, di mana membuat dia semakin bersemangat untuk memperbanyak ibadah. Kalau seperti itu silakan. Tapi kalau untuk tujuan yang lain, kematian tidak perlu ditakuti, tapi justru perlu untuk dipersiapkan. Bahkan kalau kita baca bagaimana sejarah para ulama, para hukama pada masa-masa dahulu, bahkan ada yang merindukan kematian. Kenapa mereka merindukan kematian? Karena mereka merindukan Allah. Dan cara untuk bertemu dengan Allah adalah kematian. Berarti mereka merindukan kematian agar cepat-cepat ketemu dengan Sang Khalik yang sangat dia cintai. Itu bahasa-bahasa hukama biasa kita dengar seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, apakah seseorang itu memang terlahir untuk cenderung banyak ini di akhir zaman ini Ustaz, yang takut, memang paranoid sekali dengan kematian Ustaz. Padahal kematian itu kan pasti Ustaz, tapi sebagian besar kita itu minim dengan persiapan. Kalau ibarat kita perjalanan jauh pasti kita akan membawa bekal yang banyak, tapi kita sudah tahu akan pasti mati dan perjalanan panjang akan kita hadapi setelah itu, tapi kita justru minim dengan persiapan. Ada juga yang diisyaratkan oleh Nabi bahwa di akhir zaman ini kita akan terserang penyakit wahan ini Ustaz. Takut mati dan cinta dunia. Apakah takut mati ini karena memang cinta dunia atau sebaliknya Ustaz? Nah. Orang kalau seandainya di hatinya ada dunia, begitu ia mencintai dunia itu, maka sulit dia untuk meninggalkan dunia. Sulit dia untuk meninggalkan apa yang dia cintai itu. Nah, dikejarnya dunia habis-habisan, habis waktu untuk mengejar dunia. Masa ingin berpisah? Oleh karena itu ketika Nabi mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan sebaliknya benci kepada kematian. Ketika ada orang yang mengejar dunianya, dia ingin membangun rumah yang bertingkat-tingkat, begitu mewahnya rumah itu. Sekarang sudah jadi, dia tentu ingin berlama-lama. Nah, kalau seperti itu terus, itulah yang akan melahirkan benci kepada kematian itu. Nah, oleh karena itu Islam itu bukan pula menghalang-halangi kita untuk mendapat dunia, karena kita hidup di dunia. Ad-dunya balaghun ilal akhirah. Dunia ini hanya semacam, kalau diibaratkan itu jembatan untuk menuju akhirat. Berarti kita perlu jembatan itu. Nah, oleh karena itu, apapun dunia yang ingin kita kejar, haruslah dunia yang mengantarkan kita kepada kebaikan akhirat. Boleh kita kejar dunia itu, harta umpamanya, carilah harta itu. Tapi bagaimana harta itu nanti menjadi jembatan yang membahagiakan kita di akhirat, mempermudah jalan kita nanti untuk bahagia di akhirat. Jabatan umpamanya, bolehkah kita mencari jabatan? Ada orang yang mendapatkan jabatan tertentu yang dia mengira dia akan mendapatkan dunianya, silakan. Nabi Yusuf dia meminta untuk diangkat menjadi ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikan saya, ibaratnya sekarang itu semacam menteri apanya lah gitu ya, entah menteri keuangannya atau apalah, dia yang mengatur ekonomi Mesir ketika itu. Dia yang minta inni hafizun alim, dan diangkat memang. Nah, dia minta itu tujuannya bukan semata-mata untuk mengejar dunianya, tetapi bagaimana dunia yang dia dapatkan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan bagi orang lain dan membahagiakan dia di akhirat kelak. Oleh karena itu kata kuncinya,
Kalau seandainya kita ingin meraih dunia, raihlah dunia itu. Tetapi dunia itu harus melahirkan kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan bagi kehidupan diri dan orang lain, serta kebahagiaan dia sendiri di akhirat kelak. Tapi kalau seandainya mengejar dunia lalu akan merusak akhirat, ini yang akan membuat dia takut mati itu. Jadi dikejarnya dunia, tapi dunia itu merusak akhiratnya. Nggak bisa lagi dia bedakan mana yang halal, mana yang haram. Pokoknya duit harus banyak. Halal kah, haram kah? Dia sudah tidak peduli lagi. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan takut pada kematian itu. Nah. Karena dunia yang dia punya tidak menjadi jembatan untuk mendapatkan kebahagiaan dia di akhirat. Nah, Ustaz. Tapi Ustaz, kalau suatu saat nanti kita berbicara tentang kematian, saat sakaratul maut ini Ustaz, berbicara saat sakaratul maut, apa yang paling bisa menyelamatkan kita ini Ustaz dari hal tersebut dalam keadaan bisa mati dalam keadaan beriman, dan apa juga korelasi yang bisa diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak boleh mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini ya, jadi ayat tadi itu ketika dikatakan oleh Allah begini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Bertahan dalam istiqamah di atas Islam. Allah bilang wala tamutunna, jangan kalian mati. Sementara kematian itu kita tidak tahu. Nah, sementara kematian itu adalah rahasia Allah. Bagaimana ceritanya Allah larang kita mati sementara kita tidak tahu kapan kita mati. Kita bisa mati kapan saja kalau Allah kehendaki. Nah, maka itu artinya adalah ayat itu, Islamlah kalian setiap saat. Istiqamahlah kalian di atas Islam ini setiap saat. Karena kalian bisa saja mati kapan saja. Kan Allah bilang nih wala tamutunna illa. Berarti istiqamahlah di atas Islam kapan dan dimanapun, sehingga ketika pada saat itu kematian mendatangi kalian tetap istiqamah di atas Islam. Tidak apa-apa kita mau kejar dunia tapi istiqamah di atas Islam. Jangan sampai nanti dunia kita justru membuat kita lalai dari sholat kita. Dunia kita justru membuat kita menjadi sombong. Berarti tidak lagi istiqamah di atas Islam. Ya. Karena dunia sudah membuat dia jauh dari ketentuan-ketentuan agama yang memang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu sebenarnya merupakan satu ungkapan yang sangat singkat tetapi maknanya sangatlah luas. Istiqamalah di atas Islam setiap saat, sehingga kapanpun kematian itu datang kita tetap berada di dalam Islam. Istiqamah di atas Islam ya berarti apa yang diperintahkan oleh Allah itu yang kita kerjakan. Berzikirlah. Berzikir di sini bukan berarti kita duduk bersila di masjid lalu qomat kamit dengan ucapan-ucapan zikir. Bukan itu. Itu bagian dari zikir. Zikir kan ada dua makna. Zikir ada dalam artian menyebut, ada zikir dalam artian mengingat. Kalau uzkurullah dalam artian menyebut, subhanallah, 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 itu dalam artian menyebut. Tapi ada zikir dalam artian yang lebih luas. Mengingat Allah. Mengingat Allah itu apa? Mengingat azabnya, mengingat nerakanya. Kalau ada orang-orang yang melalaikan sholat, fawailul lil musallin, ingat dia itu, berarti zikrullah. Lalu juga mengingat berbagai macam bentuk kenikmatan, kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang taat. Itu zikrullah. Oleh karena itu zikir itu kan Ibnul Qayyim sendiri kan membagi-bagi kan, ada zikrul qalbi, ada zikrul lisan, ada zikrul jawarih, ada zikrul qalbi, hati yang berzikir. Hati yang berzikir adalah hati yang
kecintaannya, mahabbahnya selalu tumbuh dan tumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta itu ada pada hati. Maka meningkatkan kecintaan kita berarti itu zikrul qalbi. Tapi ada nanti zikrul lisan. Ada nanti lisan kita yang berzikir. Lisan berarti dia berucap. Bahkan ada zikrul jawarih. Zikir anggota tubuh. Oleh karena itu jangankan manusia, makhluk lain saja bisa bertasbih. Burung yang terbang mengepakkan sayapnya, sesungguhnya dia sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam artian yang sangat luas. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Istiqamah di atas Islam setiap saat, sehingga kapanpun kematian datang kita akan sedia selalu untuk menemui ajal atau untuk mendapatkan kematian itu. Nah, Masya Allah, ini menarik Ustaz. Ini ada ungkapan Ustaz. Ini apakah disalah artikan lagi? Katanya kan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Ustaz. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, berbicara tentang bukan untuk selamanya ini, kita kan setelah kematian nanti akan ada balasan di kubur Ustaz. Ada azab kubur ataupun ada nikmat kubur. Nah, ada sebagian orang yang mengingkari azab kubur ini saat mengingkari perkara ini. Katanya kan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di dunia saja Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang kafir pun diberi nikmat oleh Allah. Apalagi kita yang sudah beriman kemudian meninggal dengan dosa-dosa, tidak mungkin diazab di dalam kubur. Ini seperti apa Ustaz? Iya, betul, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi jangan lupa Allah itu Syadidul Iqab. Ini kadang orang yang diingatnya ada Allah Maha Pengasih. Betul itu. Dan bagus sekali kita mengingat Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sayang Allah itu tidak bisa kita ukur dengan apapun. Bahkan sayang Allah itu jauh melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Kan ada di hadapan sahabat Nabi bilang gitu kan, tengok ibu tuh sayangnya sama anak, bagaimana menurut kalian? Oh sayang kali ya Rasulullah, kan gitu kan. Allah jauh lebih sayang dari ibu. Tapi ingat, Allah itu Syadidul Iqab. Ada nama dan sifat Allah yang lain. Azizun Zuntiqam. Dia bisa membalas membalas dengan begitu dahsyat, begitu dengan siksaan yang sangat kuat gitu kan. Nah, oleh karena itu jangan ditolak kebenaran adanya azab kubur dikarenakan Allah punya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, yakini itu karena Rasul yang mengatakan. Mungkinkah Allah memberikan azabnya? Mungkin, karena dia Syadidul Iqab. Disitulah perlunya ada al-khawfu war-raja dalam ibadah. Dalam keyakinan Ahlus Sunnah, itu dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan harus di situ ada al-khawfu war-raja. Bahkan ditambah lagi satu, dan al-mahabbah. Al-khawfu war-raja wal mahabbah. Nah, kalau ini sudah kita pahami, kenapa harus ada al-khawf? Berarti kita mentaati Allah Subhanahu wa taala karena memang ancaman Allah itu sangatlah dahsyat. Nerakanya Allah itu kita tidak akan tahan. Jangankan api neraka, api di dunia saja kita sudah tidak akan. Jangankan api, panasnya terik matahari, itu kata Rasul min faihi jahannam. Teriknya panas itu percikan-percikan dari panasnya neraka jahanam. Itu saja kita sudah tidak kuat. Kalau cuaca 30 derajat mungkin masih bisa. Kalau sudah 37, 38 sampai 40 kita sudah merasa tidak sanggup. Dan itu kata Rasul min faihi jahannam. Kalau itu saja sudah tidak, ya apalagi. Nah, berarti sangat dahsyat azabnya Allah itu. Nah, ketika kita ingat itu al-khawf, maka kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita mentaatinya karena ada ar-raja. Ada harapan. Kita harus penuh harap dalam ibadah-ibadah kita untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan janji-janji kebaikan dari Allah bagi orang-orang yang mentaatinya. Meskipun demikian, semua itu nanti tergantung apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ustaz, kita kan hidup di negeri Indonesia tercinta Ustaz dengan Bhinneka Tunggal Ika Ustaz. Ini banyak keyakinan-keyakinan kalau setelah seseorang itu meninggal atau setelah kematiannya itu kalau dalam keimanan kita itu lost kontak dengan dunia Ustaz. Tidak ada keterkaitan dengan dunia lagi. Tapi ada sebagian apakah ini boleh dikatakan budaya atau kebiasaan atau memang ini sebuah ritual ibadah? Kenapa ada yang mengatakan kalau ada seseorang yang meninggal itu kalau dengan tidak wajar itu akan ada arwah gentayangan Ustaz. Karena ada kenduri arwah, ada yang arwah yang nanti dipercaya akan menjenguk keluarganya di momen-momen tertentu. Apalagi di Ramadan ini banyak yang makini kalau arwah yang telah meninggal itu akan berkunjung kepada keluarganya. Ini apakah keyakinan seperti ini memang dulu ada di Islam atau memang dibenarkan dalam keyakinan kita juga Ustaz? Nah, iya. Kita ini mengalami manusia ini kan mengalami 4 alam gitu ya, setidaknya 4 alam. Setiap kali dia pindah kepada alam berikutnya, dia tidak akan kembali lagi kepada alam yang sebelumnya. Artinya kalau sudah pindah dia kepada alam berikutnya, dia tidak akan kembali lagi kepada kehidupan alam yang sebelumnya. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Yang pertama sekali adalah alam rahim. Alam rahim kita dalam rahim ibu kita. Ketika kita pindah ke dunia, itu alam dunia. Dan kita tidak akan pernah kembali lagi kepada alam rahim. Kemudian nanti berakhir kehidupan kita di alam dunia, kita pindah kepada alamul barzakh. Barzakh itu artinya batas. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun marajal bahraini, ada dua laut yang ketemu gitu kan, bainahuma barzakhun, di antara keduanya ada barzakh. Barzakh itu kan batas, tidak akan bercampur Ustaz ini. Iya, berarti transisi itu dari dunia menuju akhirat. Tapi alam barzah itu sesungguhnya itu sudah bagian dari akhirat, tapi belum sampai pada alamul akhiratnya, tapi sudah menjadi bagian. Maka ketika sudah memasuki alamul barzah, tidak lagi akan kembali kepada alam dunia. Dan nanti ketika sudah ada hari berbangkit, maka pindah kepada alamul akhirah. Alam akhirat, dunia sudah berakhir, pindah kepada akhirat dan tidak akan kembali lagi kepada alam barzakh. Nah, oleh karena itu yang harus diyakini adalah apabila sudah meninggal, maka ia pindah kepada alam yang baru, alam barzakh. Dan itu putus kontak dalam artian kita tidak akan bisa lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya ketika dulu hidup di dunia gitu kan. Kalaupun ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa orang-orang yang syahid itu mereka tetap hidup gitu kan. Tetapi kan di sisi Allah kan balhum ahya, bahkan mereka tetap hidup. Tetapi itu di sisi Allah. Maksudnya kehidupan alam barzah itu kehidupan yang khusus untuk alam barzah yang hanya Allah yang tahu. Bukan berarti nanti ketika dikatakan ada yang masih hidup lalu kemudian masih bisa berkomunikasi, masih bisa bercerita, masih bisa datang kemudian ngobrol-ngobrol sama dia, berkunjung. Ini sudah tidak memungkinkan. Wallahu alam apa alasan-alasan yang mereka gunakan. Apalagi kalau seandainya ada anggapan-anggapan nanti mereka akan gentayangan. Kalau dia matinya dalam keadaan begini nanti dia akan gentayangan. Itu saya kira khurafat-khurafat yang perlu untuk ditinggalkan itu. Jangan diyakini hal-hal yang seperti itu. Kalau seandainya ada seseorang yang melihat seperti orang yang sudah meninggal, maka itu karin. Karin itu jin yang dulu menyertai dia dalam kelahirannya, dan dia bisa menyerupai, bisa menjelma, bisa menyerupai. Tapi biasanya tidak dalam waktu yang lama, karena
menyerupai dalam waktu yang lama itu jin tidak akan sanggup karena bukan alamnya. Jin kan alamnya alam gaib. Ketika ia menjelma ke alam nyata, dia tidak akan bisa lama, sebentar hilang, menghilang, nggak kuat dia. Sama seperti ikan kan hidupnya kan alamnya kan air. Nah, Dibawa ke darat dia tidak bisa lama, mati dia ikan itu. Maka harus cepat-cepat lagi kembalikan ke air. Jin itu alam gaib, sehingga ketika ada yang menjelma seperti seseorang, dia tidak akan lama. Kalau lama dia menjelma, itu orang itu yang nakut-nakutin, lempar lari dia. nah. Karena kalau benar-benar jin dia akan menghilang itu. Dan itu bisa seperti itu. Ketika dikatakan oh itu dia yang kembali pulang, di sini hati-hati. Karena ada juga keyakinan kadang kalau sudah Idul Fitri, malam Idul Fitri, nanti arwah tuh pulang, dia nengok-nengok keluarganya. Nggak tahu pulangnya itu sampai tangga saja kah, atau masuk ke dalam rumah ngobrol-ngobrol, bagaimana? Itu kan khurafat-khurafat yang saya kira sekali lagi tidak boleh diyakini seperti itu. Ada umpamanya seorang laki-laki sebagai suami meninggal, jangan pas dia pulang nanti Idul Fitri istrinya udah nikah sama sama laki-laki yang jadi lain, dia kan? pulang Kabur dia kan, enggak jadilah, udah nikah rupanya gitu kan. Jadi jangan macam-macam lah. Ini masalah gaib, ini harus kita kembalikan kepada dalil-dalil yang ada. Masalah gaib tidak mungkin akal kita yang bisa memastikan, karena dia gaib. Akal kita jangankan untuk memahami yang gaib, akal kita memahami dirinya sendiri tidak bisa. Akal itu tidak paham dan akal sendiri, coba, karena sangat terbatas. Allah berikan kita akal untuk berpikir, tapi bukan untuk mengetahui hal-hal yang gaib yang memang hanya Allah yang tahu atau Rasul yang menyampaikan ketika ada berita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah ruh, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusan Allah. Jadi masalah gaib yang benar-benar ilmunya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah macam-macam. Apa yang datang dari Nabi kita baca, kita yakini, kita imani. Mana yang tidak ada jangan dibuat-buat, karena itu hanya akan menyesatkan saja. Itu akan melahirkan kesalahan demi kesalahan dalam beragama. Masya Allah. Dan ini perlu kita ingatkan karena ini berpengaruh kepada tauhid, Ustaz, pada akidah, Ustaz, ya. Ini pada masalah akidah. Nah, Ustaz, katanya perkara maut ini, Ustaz, atau perkara kematian ini bisa ditunda atau yang umurnya biasanya pendek agak diperpanjang dikit dengan silaturahim, Ustaz. Kan ada yang mengatakan kalau silaturahim itu memperpanjang umur. Apakah maksudnya seperti ini atau seperti apa, Ustaz? Jadi ada hadis ya. Kira-kira bunyinya man arada ayyub sata lahu rizquhu wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahim. Nah, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahimlah. Jaga, jalin silaturahim. Panjang umur itu nanti bisa dimaknai dengan, tidak mesti dimaknai nanti dengan bertambahnya umur. Kalaupun dimaknai dan bertambah umur, karena memang dia sudah tercatat umurnya panjang seperti itu. Nah, jadi bukan dikarenakan oleh silaturahim seharusnya dia bulannya meninggal, tapi karena silaturahim nggak jadi, nggak bisa juga. Siapa yang bisa memastikan dia meninggal bulan ini? Kan enggak kan? Oh, dia dulu umurnya panjang kali karena rajin silaturahim. Memang itulah takdir umur dia. Tapi ada panjang umur nanti dalam artian yang lain. Ada orang yang barangkali sudah tidak ada, tetapi kebaikannya masih dirasakan. Bahkan dia masih menjadi guru. Menjadi guru dalam artian apa yang dia tinggalkan itu dijadikan panduan dan dibaca. Imam Bukhari sudah lama meninggal. Imam Syafi'i sudah lama meninggal. Imam mazhab sudah lama meninggal. Tapi sampai hari ini mereka sesungguhnya masih menjadi guru. Dalam artian apa yang mereka tinggalkan itu dibaca, dan melalui karya-karyanya itu orang bisa beragama. Nah, berarti bisa dalam artian panjang umur seperti itu.
Maka Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, ada di salah satu dari ujung bait yang pernah beliau katakan, wannasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia semua sudah mati, wa ahlul ilmi ahya'u. Sedangkan ahli ilmu itu senantiasa hidup. Berarti ilmu yang dia tinggalkan membuat dia sesungguhnya adalah panjang umur. Bukan umur yang sesungguhnya dia masih hidup fisiknya, tetapi dia masih diikuti, dia masih mengajarkan banyak hal melalui karya-karya yang dia tinggalkan. Begitu. Nah Ustaz, ini kita mengerucut kembali ke penghujung sepertinya Ustaz. Kalau misalnya ini 3 pertanyaan yang ada nanti bocornya sudah ada di dunia Ustaz, untuk di alam kubur katanya ada 3 pertanyaan yang sudah dibocorkan di dunia. Juga kita korelasikan dengan siapa yang kita ikuti atau siapa yang kita bersamai dalam kehidupan ini Ustaz. Apakah seseorang katanya meninggal, seseorang akan dibangkitkan dengan siapa yang ia cintai atau siapa yang ia idolakan Ustaz? Apakah dengan kedekatan kita dengan idola-idola tertentu atau bahkan Rasulullah SAW ini akan bisa memudahkan kita dalam menjawab 3 pertanyaan ini tanpa kita perlu melakukan hal-hal yang menyebabkan kita bisa menjawab tersebut Ustaz? Umpamanya kita mengidolakan seseorang yang notabene memang ahli ilmu ataupun ahli agama. Saat kita meninggal di alam kubur, apakah itu akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan yang 3 ini atau tidak Ustaz? Atau seperti apa ini jelas? Ini pertanyaan tidak sama seperti pertanyaan ujian. Nah, kalau pertanyaan ujian kan kita hafal, kita ingat-ingat, lalu pas ujian kalau pas itu yang ditanya kita jawab. Kan 3 cuma pertanyaan, kan tidak banyak kan? Siapa Rabb kamu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Dan mudah-mudah lagi jawabannya. Tetapi sekali lagi, ini tidak untuk dihafal dalam artian mengingat-ingat tadi, tetapi dihafal dalam artian dijaga makna dan kandungan yang ada dalam pertanyaan tadi. Nah, sekarang kalau pertanyaannya Marabbuka, siapa Rabb kamu? Dijaga dalam kehidupan dia makna pertanyaan tadi itu. Rabb itu siapa? Al-Khaliq itu siapa? Kita hidup ini tidak bisa tanpa dia. Apapun yang kita lakukan hanya bisa ketika dia mengizinkan. Sekecil apapun perbuatan itu enggak akan bisa kita lakukan kalau Allah tidak menginginkan. Nah, berarti kita mengenali Rabb kita. Kita kenali keagungan dan kebesarannya. Kita kenali sifat-sifat dia. Yang dengan mengenal itu nanti kita semakin tahu dengan kelemahan kita. Karena kita ketahui keagungan dan kebesaran Allah, membuat kita semakin takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menghafal dalam artian seperti itu, inilah nanti orang yang akan mudah untuk menjawabnya. Ada lagi, siapa nabimu? Apa makna pertanyaan siapa nabimu itu? Nabi itu, Rasul itu membawa risalah. Dia dinamakan Rasul itu kan karena dia bawa risalah. Sekarang ketika kita tahu bahwa Rasul kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana semangat kita dalam mengamalkan risalah yang dia bawa? Risalah beliau banyak. Ada risalah yang dalam bentuk perintah, ada risalah beliau yang dalam bentuk larangan. Yang perintah untuk diamalkan, yang larangan untuk ditinggalkan. Seberapa akrab kita dengan pengamalan-pengamalan dari apa yang diperintahkan dan ketaatan-ketaatan meninggalkan dari apa yang dilarang. Kalau itu yang ada, maka nanti di kubur itu insya Allah dia akan mudah untuk menjawabnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi bukan dicatat, ditulis besar-besar, kemudian dihafal-hafal setiap hari, tapi sholat enggak, pas datang Ramadan juga puasa enggak, berbohong begitu mudah umpamanya. Nah, ini nanti dia akan sulit untuk menjawab pertanyaan yang meskipun sangat mudah untuk dihafal. Apakah nanti akan dibangkitkan dengan orang yang kita cintai? Jawabannya iya. Karena Nabi sendiri dalam satu riwayat
ada sahabat yang bertanya kepada Rasul itu kan, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasul, kapan itu terjadinya hari kiamat? Rasul tidak menjawab karena Rasul tak tahu. Rasul balik bertanya, maza a'adatta laha, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat itu? Jadi mempertanyakan kapan kiamat itu tidak penting. Yang lebih penting adalah apa yang dipersiapkan untuk kiamat. Karena kiamat pasti, tidak usah ditanya, dia pasti. Maka mempersiapkan itu yang harus. Ini juga sangat berkaitan erat dengan tema kita malam hari ini. Bukan untuk selamanya. Kalau memang kematian itu satu kepastian, apa yang kita persiapkan untuk mati? Nah, sahabat tadi bilang, saya persiapkan kiamat itu dengan mencintai Allah dan Rasul. Nah, ketika itulah Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Nah, dari sini ada isyarat memang bahwa sesungguhnya kita akan bersama orang-orang yang kita cintai. Maka cintailah Allah, cintailah Rasul, cintailah para ulama yang mencintai Allah dan mencintai Rasul dan cara yang benar. Mudah-mudahan kita semua berada dalam bendera yang sama. Bendera di mana kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Karena bendera itu nanti banyak. Ada bendera untuk orang-orang pembohong. Nah, ada pula bendera, ini pembohong semua nih. Ada bendera. Tidak ada bendera untuk orang-orang munafik. Tapi ada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan bersama orang-orang yang dia cintai itu. Nah, Allahu a'lam. Ini berkaitan lagi Ustaz dengan kalimat yang dihafal tadi Ustaz. Kalau tadi tiga poin penting, 3 pertanyaan yang katanya mudah-mudahan sudah dibocorkan di dunia juga tidak bisa dihafal, tapi dengan mengingat maknanya tadi serta pengamalannya. Ada juga yang mengatakan kalau seseorang itu meninggal nanti itu sesuai dengan kebiasaannya Ustaz selama di dunia. Misalnya seorang yang hobi berjudi, mungkin maksiat, itu akan meninggal dalam keadaan tersebut. Apakah seseorang yang meninggal dengan katakanlah orang yang ahli agama itu sudah bisa mengakhiri kalimat hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah secara mudah tanpa ditalkinkan lagi Ustaz? Ini seperti apa Ustaz? Jadi berdasarkan kepada fakta dan kesaksian memang. Kesaksian orang-orang yang menyaksikan peristiwa meninggalnya orang-orang tertentu. Dan memang seperti itu. Ketika ada orang yang memang tiada hari tanpa Al-Quran, lidahnya selalu melantunkan Al-Quran, saat-saat kematiannya memang yang dilantunkannya adalah Al-Quran. Tapi ada di antara orang yang sehari-harinya menyanyi, sehari-harinya habis dengan musik-musik, di akhir hayatnya juga itu yang akan dia, karena itu yang sudah menjadi kebiasaan dia. Nah, oleh karena itu biasakanlah hal-hal yang baik. Biasakanlah hal-hal yang baik agar kita nanti mati di atas kebiasaan. Hal-hal yang baik, membaca Quran, kapan ada waktu ambil Al-Quran. Setiap selesai sholat ambil Al-Quran, baca. Kalaupun nanti tidak memegang Al-Quran, mungkin kita mengulang-ulang apa yang kita baca. Atau lidah kita berzikir, bertasbih, bertahmid. Mudah-mudahan nanti begitu mudah kita mengucapkan kata la ilaha illallah di akhir kematian, di akhir kehidupan kita. Ada orang yang begitu sudah dipaksa untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak berhasil untuk mengucapkan itu. Tapi ada orang yang tanpa diajarkan, tanpa dibisikkan, karena memang lidahnya sudah mengulang-ulang kata la ilaha illallah, sehingga akhir kehidupannya adalah mengucapkan la ilaha illallah sebagai bukti dari akhir kehidupan yang baik. Karena kata Rasul, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Sepertinya sudah sampai di penghujung Ustaz, hampir 1 jam kurang lebih. Tapi ada poin terakhir Ustaz yang perlu jelaskan lagi untuk semua kaum muslimin ataupun yang mendengar kita, yang menyaksikan kita di kesempatan malam hari ini dengan tema bukan untuk selamanya. Setelah meninggal tentu kita akan terputus segala aktivitas ataupun hal-hal yang berkaitan dengan dunia Ustaz. Katanya hanya kita yang akan masuk ke alam kubur
dengan 3 yang kita bawa. Itu salah satunya adalah doa dari anak yang soleh, Ustaz. Benarkah istighfar ataupun doa dari anak yang soleh ini bisa menghentikan cambuk malaikat ketika seseorang, orang tua ataupun anak yang sedang diazab? Apakah ini benar atau seperti apa, Ustaz? Penjelasan. Ya, kembalikan saja kepada hadis yang tadi itu, iza mata ibnu adam inqata'a min amalihi amalu illa min salas. Apabila anak Adam itu sudah meninggal, maka terputuslah baginya, terputuslah amalnya, amal yang akan memberikan pahala dan kebaikan itu terputus karena dia sudah meninggal. Nah, tetapi kecuali ada pengecualian. Berarti pengecualian ini amalan-amalan atau sesuatu yang masih bisa memberikan kebaikan kepada dia. Nah, yang salah satunya adalah waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk dia. Maka doa anak yang soleh untuk orang tuanya itu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ketika anak-anak yang soleh itu mendoakan keampunan untuk orang tuanya, Allahumma ufirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, diulang-ulang itu oleh dia. Dan kalau itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah terputus. Rasul yang bilang kan, walaupun orang tuanya sudah meninggal, tapi kebaikannya akan tetap ada. Maka dari situ dipahami bisa. Dan itu berdasarkan kepada hadis yang tadi itu. Oleh karena itu kita menghimbau pada diri kita sendiri dan semua yang mendengar atau semua umat Islam secara keseluruhan agar mendidik anak yang secara baik, sehingga nanti kalau seandainya kita meninggal ada hal-hal yang tidak terputus kebaikannya bagi kita, karena anak yang soleh itu pasti dia akan mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Nah, baik, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, untuk bincang-bincangnya di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kita juga sesuai pesan Ustaz tadi, kita bisa mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, karena itu merupakan aset dunia akhirat, Ustaz ya. Itu yang akan kita harapkan nanti di alam kubur nantinya. Dan ingat, tema kita malam hari ini adalah bukan untuk selamanya. Ingat, kita di sini bukan untuk selamanya. Kita akan pergi ke tempat yang abadi insya Allah, dan mudah-mudahan kita akan berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Afwan untuk semua salah kata kita bicara. Terima kasih untuk perhatian antum semua. Jazakumullah khairan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Insya Allah kita Senin depan kita akan bersama lagi bersama Ustaz dengan tema yang berbeda insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.